Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai adaptasi yang merupakan materi dari tema 2. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan agar bisa bertahan hidup. Jadi adaptasi merupakan satu hal yang dilakukan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup ini terdiri dari tumbuhan dan juga hewan untuk melakukan penyesuaian diri yang tujuan akhirnya adalah bisa bertahan hidup. Di sini saya bagi dua, yang pertama adaptasi pada tumbuhan dan yang kedua adaptasi pada hewan. Adaptasi pada tumbuhan yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat artinya tempat hidup, berarti adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Untuk di kelas kita sekarang, kita akan mengenal 3 adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah hidrofit, kemudian higrofit, dan yang terakhir adalah xerofit. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya sebenarnya masih memiliki 2 istilah lagi, yaitu mesofit dan juga halofit. Akan tetapi, untuk kelas kita akan mempelajari 3 poin yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kita mulai dari hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau di air. Jadi sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah yang pertama, sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Yang kedua, mempunyai permukaan daun yang lebar untuk mempermudah penguapan. Jadi, karena tanaman ini berada di air atau hidup di air, maka akarnya juga banyak menghisap air, sehingga tanaman tersebut membutuhkan penguapan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam tubuhnya. Yang selanjutnya adalah batang dan atau tangkai daunnya berongga, berisi udara, sehingga bisa membuatnya mengapung di air, seperti pelampung. Kemudian akarnya kecil, sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Lalu yang terakhir, contoh dari tanaman ini, tanaman hidrofit adalah eceng gondok, kemudian apu-apu, dan juga teratai. Serta masih banyak tanaman lain yang merupakan tanaman hidrofit. Kita melangkah ke yang selanjutnya yaitu higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di daerah yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah yang pertama, berdaun tipis dan lebar. Yang kedua, memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tanaman higrofit adalah pakis, lumut, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman lain. Selanjutnya kita ke xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah yang pertama, permukaannya dilapisi seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Jadi ini merupakan kebalikan dari hidrofit tadi. Karena dia tumbuhnya di daerah yang kering, yang panas, maka tanaman ini berusaha sebisa mungkin beradaptasi sebisa mungkin untuk bisa mempertahankan air sebanyak-banyaknya. Kemudian ukuran daunnya kecil, bahkan sebagian tumbuhan tidak memiliki daun dan berduri untuk mengurangi penguapan, agar airnya tidak banyak yang menguap terbuang percuma. Kemudian yang ketiga, memiliki akar yang panjang untuk mencari air sampai ke dalam tanah. Memiliki batang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan cadangan air. Kemudian contoh dari tanaman ini adalah lidah buaya dan juga kaktus. Tentu saja masih banyak contoh-contoh tanaman xerofit lainnya, akan tetapi di sini saya hanya mengambil 2 contoh saja. Lalu kita berpindah ke adaptasi hewan. Adaptasi hewan antara lain adalah mimikri, kemudian kamuflase, autotomi, menggulung diri, mengeluarkan tinta, mengeluarkan bau, dengan cangkang, dan masih banyak yang lainnya. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu mimikri. Mimikri adalah proses perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya.
Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon. Jadi bunglon ini merubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang kedua ada kamuflase. Kamuflase adalah hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi kalau tadi mimikri itu warna tubuhnya yang dia rubah. Sedangkan kamuflase ini hewannya yang mencari tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Contoh hewan yang berkamuflase tentu saja adalah belalang daun dan juga belalang sembah. Dan masih banyak lagi hewan yang lain yang berkamuflase. Kita ke yang ketiga yaitu autotomi. Autotomi adalah hewan yang beradaptasi dengan cara melepaskan bagian tubuh untuk menyelamatkan diri. Jadi ketika dia merasa terancam, merasa dalam bahaya, maka hewan ini akan melepaskan anggota tubuhnya sebagai pengecoh agar dia bisa menyelamatkan diri. Contoh hewan ini adalah cicak dan juga kadal. Lanjut, ada menggulung diri. Hewan ini beradaptasi dengan cara menggulung tubuhnya membentuk spiral untuk melindungi dirinya. Contoh dari hewan yang beradaptasi dengan cara ini adalah terenggiling dan juga kaki seribu. Lalu ada mengeluarkan tinta. Hewan yang beradaptasi dengan cara mengeluarkan tinta, dia ini menyemburkan tinta pekat untuk mengelabui pemangsanya. Setelah tinta pekatnya dia keluarkan, maka hewan ini melarikan diri. Jadi dia menggunakan kesempatan pada saat itu untuk melarikan diri dari pemangsanya. Contoh hewan ini tentu saja adalah cumi-cumi. Lalu yang selanjutnya ada mengeluarkan bau. Jadi hewan ini beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi dirinya. Contoh hewan yang melakukan ini adalah walang sangit. Yang terakhir di list ini kita ada cangkang. Hewan ini memiliki cangkang yang difungsikan sebagaimana rumah dan untuk melindungi diri. Contoh hewan yang beradaptasi dengan cara ini adalah siput dan juga kura-kura. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.